Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini 16 September 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 4 ayat 2. Demikian saya bacakan untuk kita. Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkan tongkat itu ke tanah." Ketika Musa melemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa meninggalkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, "Apa yang ada di tanganmu?" Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Shalom. Suatu kejahatan yang sering kita dengar, yaitu penjahat tertangkap tangan. Misalnya, maling sedang mendorong motor yang dicurinya. Pencuri atau pengutil yang digeledah mengeluarkan barang curiannya dari kantongnya. Dengan jelas kejahatan yang dia lakukan dan bisa ditanya kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Tetapi secara positif bisa juga dikenakan kepada seseorang menunjukkan kebaikannya. Seperti kapur tulis ada di tangan seorang guru. Setir mobil ada di tangan sopir. Sendok penggorengan ada di tangan ibu rumah tangga. Dengan itulah mereka bekerja menolong banyak orang. Saudara-saudari, nats renungan ini adalah awal panggilan Tuhan kepada Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah Tuhan menyampaikan kepada Musa panggilannya, ternyata awalnya Musa menolak. Berbagai alasan telah dikemukakan Musa untuk menolak panggilan itu. Karena Musa sungguh merasa tidak layak dan tidak mampu mengerjakan panggilan itu. Maka tiba saatnya Tuhan menyatakan penyertaannya dengan memberi kuasa kepada Musa untuk tugas itu. Saudara-saudari, Musa yang sedang menggembalakan kambing domba sebagai gembala, dia sehari-harinya mempunyai tongkat, yaitu tongkat gembala. Tongkat itu sudah menyatu dengan dirinya, bagian dari kekuatannya, menjadi tanda kehadirannya di tengah-tengah kawanan domba. Tuhan bertanya kepada Musa dengan menunjuk tongkat itu, "Apa yang ada di tanganmu?" Tongkat itu telah dijadikan oleh Tuhan sebagai tanda kehadirannya dan kuasanya sepanjang Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Kemudian tongkat itu disebut tongkat Allah. Dari negeri Midian, tanah pengungsian pelarian dari Firaun, dia kembali ke Mesir dengan membawa istri dan anak-anaknya. Ia juga memegang tongkat Allah itu di tangannya. Kita bisa lihat dari Keluaran 4 ayat 20. Kemudian tongkat itu dilemparkan Musa di depan Firaun. Maka terjadilah mujizat, tongkat itu menjadi ular. Dan ular-ular dari sihir-sihir dukun-dukun Firaun dimakan oleh ular Musa itu. Dengan tongkat itu, Musa memukul air sungai Nil sehingga semua air di seluruh Mesir menjadi darah. Tongkat Allah itu diangkat Musa di atas laut Tebrau sehingga laut itu terbelah dua menjadi jalan selamat menyeberang bagi umat Israel. Dengan tongkat Allah itu di Rafidim,
Musa memukul tebing batu cadas, maka memancarlah air dari batu itu dan umat Israel bisa minum. Sewaktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di bukit di padang, murid-murid menunjukkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu yang ada di tangan mereka. Tetapi dengan mengucap syukur, Yesus membagi-bagikan, memecah roti itu, dan murid-muridnya menyajikan sehingga 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudari, pertanyaan Tuhan kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Sebagai buruh pabrik, di tangan mereka ada mesin, ada bahan-bahan untuk diproduksi. Anak sedang belajar di sekolah, ada alat tulis dan buku di tangan mereka. Petani di ladang, ada pacul, alat pertanian lain mengerjakan sawah, ladang. Ibu rumah tangga, ada sendok, penggorengan di tangan mereka. Nats renungan kita mengajak kita agar apa yang ada di tangan kita dipakai menyatakan penyertaan dan kuasa Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, dalam bayangan atau pikiran Anda, bagaimana Musa dan Harun menggunakan tongkat Allah itu? Yang kedua, HP, handphone, barang yang paling lama di tangan kita sekarang ini. Apakah itu menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah? Yang ketiga, apakah pernah yang ada di tangan Anda justru menyatakan kuasa dosa, melakukan kuasa dosa? Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami mohon utuslah Roh Kudus memimpin kami, agar apa yang ada di tangan kami turut memuliakan nama Bapa. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin.